Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang ya dengan tema mendorong percepatan DPSP Likupang atau mendorong destinasi pariwisata super prioritas Likupang. Karena seperti kita ketahui bersama ya bahwa DPSP Likupang ini sudah di-launching kemarin ya. Sudah di-launching, hadir Presiden langsung ya. Bapak Presiden Jokowi ada, kemudian Menteri Pariwisata ya. Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno juga hadir. Dan memang diakui oleh Pak Sandiaga bahwa di antara 5 DPSP di Indonesia, destinasi pariwisata super prioritas Indonesia yang agak lambat, yang paling lambat ya, yang menggemaskan katanya adalah Likupang, sehingga memang perlu didorong. Dan itulah yang akan kita perbincangkan saat ini di Tribun Bakudapa. Dan untuk perbincangan ini saya sudah bersama dengan ekonom Sulut, yaitu Bapak Sefanya Oratmangun ya. Dan seperti biasa sebelum saya mengajak bincang-bincang, saya beri kesempatan ke Pak Sefanya untuk memperkenalkan diri walaupun sudah banyak kali di sini ya. Baik, silakan. terima kasih Pak Lumintang. Ya. Saya Sefanya. Pekerjaan itu antara lain ya. Itu pekerjaan antara lain diskusi, dialog, TVRI, Kompas TV, radio-radio yang terkenal. Jadi pekerjaan itu sudah menjadi rutin bagi saya. Ya, dosen juga ya, dosen ya. Ya, Tribuners, kita akan langsung bincang-bincang ya, mau mendapatkan informasi kira-kira menurut Pak Sefanya kira-kira bagaimana mempercepat ini destinasi pariwisata super prioritas Likupang ya, karena ini memang diharapkan oleh kita semua rakyat Sulawesi Utara agar supaya menopang perekonomian juga ya di tengah-tengah pandemi COVID-19. Iya. Pak Sefanya, ini kan sebenarnya kita beruntung ya di seluruh Indonesia dari 5 daerah Sulut ada salah satu, walaupun anggarannya mungkin paling kecil ya, karena kalau bandingkan dengan Toba 42 triliun. Iya. 42 triliun. Kita dapat ekornya ini kurang lebih 2 triliun ya. 2,2 T. 2,2 T ya. Tapi apapun itu bagi saya tentu perlu kita optimalkan. Dan tugas kita sebagai masyarakat tentu bagaimana mendorong ini agar supaya pemerintah, seluruh stakeholder memang bangun, bangkit dan benar-benar mengoptimalkan waktu-waktu yang ada ini. Sekarang Pak Sefanya, kira-kira apa sebenarnya yang harus kita lakukan untuk mempercepat DPSP Likupang ini? Yang pertama dari 5 itu, ya, menterinya bilang orang terlambat. Tapi terlambat itu bukan karena apa-apa, tapi masalah teknis. Teknis ya. Masalah teknis itu menteri juga harus turun tangan. Ya. Bukan cuma berpidato. Memberikan pendapat lalu tidak ada upaya untuk menyelesaikan. Artinya Pak Menteri juga, Pak Sandiaga Uno harus menunjukkan etiket baik ya. Dia bukan pidato, tapi apa lagi? Dia harus bergerak ya. Supaya cepat. Betul. Jadi apa lagi? Supaya pergerakannya cepat. Dan Gubernur Sulawesi Utara itu siapa tidak kenal? Ya. Dari seluruh Indonesia, Pak Oli Dondo Kambe adalah orang ketiga di negara ini. Ya. Mengapa saya katakan orang ketiga negara ini? Karena partai yang berkuasa dan sebagian besar partai yang berkuasa, kira-kira berapa besar itu? Dia yang ketua, dia pengawati ketua, Kristo sekretaris dan bendahara Oli Dondo Kambe. Ya. Itu luar biasa. Itu yang perlu kita beri tepuk tangan untuk dia karena dia yang mendrive ini. Dia yang mendrive ini. Dia petamang semua di menteri. Dia petamang semua itu menteri-menteri. Badan-badan keuangan dan lembaga-lembaga yang ada di Jakarta kemungkinan DP orang. Ada perkenalan ya, ada pertemanan ya, punya hubungan pertemanan ya. Perkenalan, lalu kemudian ditambah dengan SK
Pak Stephen Kando. Stephen Kando itu sudah bertahun-tahun menjadi anggota dewan. Sehingga memahami. Jadi apa yang kurang bagi mereka? Nah, makanya dorang TKRD itu semua stakeholder di Sulawesi Utara harus dukung penuh. Bayangkan saja kalau SMK dia itu selesai dalam waktu 3 tahun kemudian SMK pariwisata. Kemudian ada 63.000 tenaga kerja yang dibutuhkan mulai dari 2000 sekarang sampai pada 2004 itu akan dibutuhkan, akan terpenuhi. Nah, beliau coba berpikir itu bagaimana dia pikir supaya tenaga kerja bisa terpenuhi secepatnya. Makanya dia bikin sekolah. Orang-orang lupa kita nggak pernah berpikir itu begitu. Dorang cuma kasih begini, tapi tidak pernah berpikir bahwa teknisnya itu kalau 65 ribu tenaga kerja yang dibutuhkan, yang baru ada itu sekitar 10 ribu. Masih sangat sedikit ya? Masih sangat sedikit. Nah, makanya beliau 10 ribu dari 65 ribu yang dibutuhkan ya? Mungkin kurang juga, karena kita orang-orang hotel, orang-orang pariwisata itu kebanyakan ikut. Yang dorang tidak punya pendidikan formal tentang pariwisata. Sehingga oleh Pak Oli bikin sekolah pariwisata. Supaya ini betul-betul Dan sudah akan jalan tahun ini ya? Akan jalan, sudah jalan. Nah, luar kemudian biasa. Semua orang kita ini support bagi dunia pendidikan, dunia usaha, semua akan support supaya cepat selesai. Itu tenaga kerja yang dibutuhkan. Sumber daya lah ya? Sumber daya manusia. Fasilitas atau apa? Jadi Pak Oli sudah melihat jauh ke depan, kemudian dia menata SMK-nya untuk akan bertugas nanti outputnya nanti kira-kira 3 tahun kemudian mulai berjalan normal, dan kita harapkan tahun 2004 akan terjadi begitu ya, walaupun COVID sudah mulai melandai kan. Waktu kita wawancara sebelumnya saya bilang paling lambat itu Maret sudah selesai. Kita perkirakan Maret sudah selesai, walaupun cuma kecil. Nah, sekarang semua sudah mulai normal ya. Baru kita mulai support ini semua stakeholder. Siapa saja yang ada di Republik ini dan ada di provinsi ini harus support itu DPSP yang cuma 5 jenisnya. Di Indonesia cuma 5. Dan bersyukur orang Sulawesi Utara dapat 1. Dia dapat 1 toh? Iya. Itu sapi usaha. Tentu dari Pak Gubernur juga. Tidak terlepas dari peran Pak Gubernur kita. Dan Pak Stephen Kando, wakil yang selalu berusaha untuk mendrive, melakukan lobby juga, ini kan lobby ke pusat ya. Masuk. Kita punya DSP itu baru 5 tahun. Tapi baru berkembang dia. Orang bilang DSP itu baru sekarang. 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir itu mulai terdengar. Lalu kemudian tahun terakhir ini mulai terdengar 5 besar di Indonesia. Ya. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Nah, makanya semua stakeholder kita perlu mendukung itu supaya cepat terrealisasi, dan infrastruktur itu kita rasa gampang kalau itu ada. Anggarannya kan 2,7 triliun. Kemudian dia sudah 2,3. Dia 3 turun. 3. Antaranya adalah dari ekonomi nasional, PEN itu ekonomi PEN itu apa ini? DP nama ini. Tunggu. Dia pemulihan ya, untuk pemulihan ekonomi nasional. Ya. Bayangkan Sulawesi Utara kecil. Berapa? Jauh lagi. Dia mau dapat 1 miliar. 1 triliun. Apa bukan hebat itu gubernur usaha itu? Betul. Gubernur usaha itu. Sulawesi Utara, kalau dikatakan dengan 1 kecamatan di Jawa itu, cuma mungkin 2-3 juta penduduk kok. Iya. Sedikit sekali. Kalau di kecamatan di Jawa itu. Tetapi yang paling untung adalah kita dapat beliau gubernur, sehingga
dana Ken itu turun ke kita 2,2 triliun. Sisanya 1,1. Itu akan dicari bersama-sama oleh pihak swasta, makanya yang menangani cek itu harus fight dia, harus fight. Dari swasta juga ya? Dari swasta harus fight. Dia harus tunjukkan ini ya? Ya. Dari swasta harus juga ya fight, ya betul. Fight tepat. Kalau kemarin beberapa hari lalu webinar. Tapi webinar kan kebanyakan cuma bicara, tak? Webinar tuh ya ganda juga ada situ. Pak Bupati ya, Minut ya. Ganda, Bupati Minut. Pak Jona Ganda. Ada situ, mereka webinar sama-sama. Tetapi webinar ini cuma cerita. Slideshow, PowerPoint, dorang tayangkan, baru cerita. Tuh? Ya. Yang penting adalah kenyataannya. Actionnya ya. Actionnya bagaimana? Mungkin webinar itu DP teorinya atau DP strategi baru strateginya, baru kemudian pelaksanaannya di lapangan adalah eksekutifnya adalah perusahaan yang menangani itu dan pihak-pihak pariwisata ya Sulawesi Utara harus berperan aktif supaya mempercepat itu. Dinas pariwisata baik kabupaten kota ya maupun provinsi ya. Itu secepatnya karena dana sudah. Ya mungkin teknisnya di lapangan itu ada ada menunggu aturannya tuh, tapi segera dilaksanakan. Kira-kira. Pak Stefania dapat informasi apa kendala-kendala lain di soal kendala cuma itu. Tidak ada kendala lain. Kendalanya adalah anggaran itu harus ada dan mereka mulai bergerak. Nah, kendala paling utama adalah pemegang yang melaksanakan itu. Yang melaksanakan perlu orang tanya pada orang. Yang pihak ketiga ya? Pihak ketiga ya? Perlu orang tanya pada orang. Investor yang diberi tanggung jawab ya, untuk mengerjakan ini PT, ya. Misalnya PT ITDC atau Minhasa Resort, mesti tanya pada orang. Mereka salah satu ya yang dapat ini. Dua perusahaan. Dua perusahaan ya. Situ. Yang orang sementara mereka apa? Membangun infrastruktur di sana. Infrastruktur semua. Jadi infrastruktur yang akan dibangun situ adalah hotel-hotelnya. Jadi ada berapa hotel? 7 hotel? Enggak, bukan. Ada 7 jenis pekerjaan di sana. Iya. Yaitu marina, baru resort area, baru sport area, baru desa wisata itu yang kemarin menteri datang dia setinggi berapa itu pun, dan ada 7 di sana yang perlu dibangun. Ya. Nah, yang barangkali dibangun adalah yang sekarang dibangun adalah desa wisata baru 1 atau 2, belum lainnya. Desa wisata itu terkait dengan budaya Minahasa, orang-orang yang bagaimana supaya terkait di situ. Jadi itulah keadaan kita yang perlu dipercepat itu. Sebab gubernur sudah berusaha. Gubernur buka jalan, money making. Stakeholder ya? Stakeholder. Ya. Wakil gubernur buka jalan, money making. Kita monitor. Dan gubernur juga harus memonitor. Bukan cuma, terutama 2 perusahaan itu. Ya. Bukan cuma kepala pariwisata, tapi sekali-kali gubernur mesti turun. Lihat juga ya. Nah, kita bersyukur karena baru-baru dibuka oleh Presiden dengan menterinya datang, lalu kemudian yang tadi dia bilang terlambat ya, terus terlambat itu memang mesti terlambat. Dana kok cuma Manado itu Sulawesi Utara kecil, tetapi dapat dana 2,3 besar untuk Sulut ya. Menurut kita orang besar. Ya. Tapi bagi Jakarta kecil. Jakarta kecil, tapi kita orang besar. Besar, ya. Dapat dana dari karena mana? jumlah penduduk kita kan sedikit. Mestinya gubernur mestinya 2 perusahaan yang menangani cepat bergerak. Cepat bergerak. Supaya bisa terlihat. Kan
memang publik tidak tahu ya secara detail kira-kira apa kendalanya di lapangan. Tapi apapun itu ya, saya kira kedua perusahaan ini ya, kalau ada dua dari beberapa perusahaan mungkin ya yang diberikan kesempatan untuk ini ya. Kita coba mau cerita buka JP. Iya, iya. Cerita mengenai itu dan kita lihat progres. Pertama kita lihat progresnya seperti apa. Iya, iya, iya. Tapi belum dapat. Mungkin kita yang belum dapat. Ada sumber lain boleh dapat. Tapi progresnya itu baru hotel itu. Kemudian desa wisata itu baru Pulisan. Baru cuma itu. Nah, makanya sekali lagi gubernur harus tekan orang. Ngoni kita suka kerja, kita susah dana apa ngoni. Ngoni kerja nggak bisa lagi, itu. Dalam hal ini, dinas pariwisata harus jemput bola, jemput bola, turun tangan dan jemput. Tangan. Apalagi. Supaya masyarakat. Kalau orang cuma dia, tunggu. Nanti pihak swasta itu akan datang. Ya. Kalau suka buka itu bisnis, pasti orang berdundun. Betul. Yang penting kan saya kira pemerintah harus siapkan dulu fasilitas sosial. Iya, fasilitas standar. Jalan harus baik. Standar. Ada air untuk orang kan mau tinggal mesti ada ini itu ya. Itu fasilitas standar. Standar, iya. Yang sudah siapkan oleh pemerintah. Wifi-nya, telekomunikasi harus sinyal harus lancar karena pariwisata. Standar itu. Iya. Kemudian begitu terbuka, pihak swasta datang. Apalagi. Dan swasta itu akan datang karena Sulawesi Utara yang dorong jual itu pantai. Ya, pantai. Wisata alam. Wisata ya, pantai. Yang dorong kita lihat di sini yang dijual pantai. Pantai ya. Hotel dan seterusnya itu cuma pendukung. Cuma penamping. Tapi dorong jual itu pantai. Indah sekali pantai itu. Iya. Cuma kalau pasir putih. Cuma kalau kita ke sana belum kelihatan apa-apa. Jadi pariwisata, pariwisata dalam hal ini siapa? Henry Kacili ya. Harus dorong itu pariwisata Minahasa Utara. Semua stakeholder, kita orang semua bekerja untuk rame-rame untuk mempercepat itu. Tapi saya kira bukan hanya itu juga. Saya kira yang juga harus perlu didorong sekarang adalah UMKM. Iya. Karena juga orang gini, mau ke sana nggak ada tempat makan misalnya. Jadi harus ada kafe-kafe, malam-malam ada hiburan. Karena ada bule-bule kan yang suka ada hiburan. Jadi mesti ada tempat hiburan malam, ada kafe tempat sembari menyaksikan, melihat keindahan pantai misalnya. Dari pinggir pantai itu ada tempat otomatis ini kan. Akan otomatis. Iya. Begitu dia terbuka, semua datang. Mau usaha kecil, usaha menengah, multiplier efek itu akan datang dan mereka berdundun situ. Dulu waktu bola Fart baru buka. Iya. Berapa tahun lalu? Ya, sekitar 10 tahun. Iya. Bola Fart itu baru membuka. Wartawan datang tanya. Mas Eva, kita lihat tuh bola Fart, orang lihat tuh bola Fart itu cuma kuburan duit itu. Dari mana mau tahu kuburan duit? Dia bilang, batu semua. Iya. Batu semua sih dong, timbun. Jadi belum enak dipandang ya. Kalau kita bilang begini, namanya bisnis itu begitu. Jangka panjang. Dalam jangka panjang. Dan investor-investor yang taruh batu itu, dia perhitungan ada studi kelayakannya kok. Iya. Bisa-bisanya ada. Dia perhitungkan ini tahun sekian. Sekarang menyembah. Dorang datang ulang, dorang datang wartawan itu juga. Betul Pak Evan. Semua kembangkan. Dan Sulawesi Utara akan menjadi pusat ekonomi di kawasan Timur Asia Pasifik, kawasan Timur Asia, kawasan Timur Indonesia. Dan kawasan Asia Pasifik akan menjadi sumber bisnis. Motor ekonomi ya. Pengusaha akan datang sebanyak mungkin. Ternyata betul. Dalam waktu 5 tahun semua terbuka. Orang tadinya orang cuma bakar ikan di pantai bola Fart itu. Bakar ikan. Sekarang apa yang terjadi? Luar biasa. Kedua, utara lagi berkembang.
kira-kira 3 tahun lalu tuh, utara. Ya. Bola Kawasan partai. Tuminting ini ya, Bola Tuminting, partai. Bailang, Bola ya. partai sana. Ya, ya, ya. Sidulang. Sidulang, ya. Datang lagi orang. Pak Chef, bagaimana tuh bola partai Manado Timur tuh? Depan ada apa-apa sana. Begini, mana lihat jalan sudah buka toh? Ya, ya, ya. Manado Timur yang Manado Utara. Manado Utara, Utara. yang selama ini terisolasi. Akan, Kalau gitu? ya. Sekarang lihat, 5 tahun kemudian akan jajan. Betul? Ramai sekali. Ramai sekali sekarang. Ramai Ya. sekali. Sampai di Tongkena sana. Di darat itu akan bangun pelan-pelan sampai berkembang. Jadi namanya bisnis itu bukan cuma lihat mata kepala saat itu, jangka panjang dan panjang sekali. Jadi kita orang tidak bisa pesimis tentang bisnis, karena bisnis itu ada itu mulai dari kecil sampai besar. Seperti tadi UMKM. Ya, ya. Pak Asin bilang bahwa UMKM akan datang sendiri. UMKM Sudah ya. mulai datang. Orang cari makan, cari ini, lalu kemudian itu sebagian kecil. Tapi akan ada waktunya 2-3 tahun kemudian semua berbondong-bondong sendiri. Bahkan ini Asia ini ASEAN ini, Ya, ya, ya. orang tak buka darah, penonton jual sana. Makanya kita mesti siap-siap. Jangan sampai tak buka, orang Asia masuk, kita orang jadi tuan rumah, ini boleh. Ya, ya. Orang jadi pendatang di rumah sendiri. Iya. Iya, hindari itu. Waktu AFTA Ya, ya, ya. mulai buka tahun 2003. Ya. 2003. Ya, 2000 AFTA. Sama juga wartawan. Pak, itu AFTA kan begini, nanti lama-lama orang jadi tuan rumah. Jadi pendatang di rumah sendiri. Makanya mulai sekarang kita bilang, tata. Supaya dunia ini kan kecil. Ya, ya, ya. Apalagi ke ASEAN. Orang datang baku ini. Dan 2003 itu sampai sekarang berkembang 2020 itu berkembang biasa. Orang kasih kesempatan kepada orang. Yang penting usaha kecil menengah siap untuk ke sana. Siap. Dan kita orang lihat nanti perkembangannya seperti apa. Dan kita yakin, kita optimis sebagai orang bisnis. Ya, ya. Saya kan orang bisnis. Bisnis, ya. Orang bangno, bukan orang bisnis. Artinya tahu udah kalkulasi gitu-gitu, prediksi. Dia lihat sedikit doi. Dia lihat itu. Itu celah-celah itu ada. Makanya harus kita orang siap. UMKM kita siap untuk bertempur di sana. Jangan sampai orang-orang ASEAN itu Malaysia, Australia, Malaysia, Singapura, Filipina datang kita orang. Tapi harus yakin saja bahwa keyakinan berarti harus ditunjukkan dengan kesiapan sumber daya. oh iya, Iya kan? nah, sumber daya yang terampil ya. Iya, sumber daya yang terampil. Yang terampil itu tadi gubernur sedikit toh. Yang mengetahui misalnya yang terampil itu misalnya kita membutuhkan misalnya sumber daya yang kuasai beberapa bahasa. Misalnya selain Inggris, Cina, Jepang ya, yang kita lihat ya Cina, Jepang. Kemudian dia juga harus mempunyai skill-skill yang lain ya. Ya, ya. Waktu AFTA, Ya, ya. orang datang. Teman-teman wartawan. Wartawan tanya ya. Pak, orang ke bahasa ini, ninto bahasa. Kalau Eropa, Singapura datang, Malaysia datang, lalu kita orang tidak tahu bahasa, kita bilang semua itu belajar. Mulai dari belajar. Prosesnya harus ada. Prosesnya harus ada. Proses dulu, lama-lama. Tak buka juga Sulawesi Utara. Iya, iya, iya. Dan sampai sekarang kita rasa tenaga kerja dari ASEAN itu belum ada. Ada tapi kecil sekali. Kecil sekali ya. Cuma tenaga ahli. Masih tenaga lokal ya. Masih tenaga lokal. Jadi masih tenaga lokal. Artinya keraguan bahwa waktu AFTA bahwa kita akan jadi pendatang di rumah sendiri itu terjawab. Terjawab. Bahwa kita orang kerja dengan berusaha. Berusaha itu bikin ini, bikin itu. AFTA mulai jalan, kita orang biasa, orang mulai melakukan toh AFTA toh, kesiapan kita lah. Ya. Nyanda, jalan biasa, dan sampai sekarang masih jalan. Ya. Doran datang juga, Doran cuma tenaga ahli. Doran tak mungkin orang datang sini baru
tenaga buruh, nggak mungkin. Nggak mungkin. Artinya mereka datang dengan terbatas. Iya. Karena orang-orang yang memang skill ya. Dan kita orang sini, termasuk orang-orang sini, yang akan kerja. Yang akan kerja itu bagaimana supaya jalan, kita sendiri yang usaha. Ya, apalagi. Kira-kira gitu. Ya. Jadi pengalaman saya, pertama kali wartawan datang tadi. Bahasa penting. Karena Sulawesi Utara, khususnya Manado, akan jadikan pusat perdagangan kawasan Asia Pasifik. Pusat bisnis kawasan Asia Pasifik. Yang dua itu. Pak Sefanya, ini kan sebelum COVID, kita kenal bahwa Pak Gubernur Oli Dondo Kambe ya, sudah mendatangkan tiga daerah di Cina untuk datang charter flight dengan ini kan datang kemarin. Sehingga waktu itu Sulut salah satu yang dikenal setelah Bali dikenal rising star. Jadi kalau kita lihat di data ya pariwisata di Sulut sebelum COVID itu memang pariwisata di Sulut naik bukan cuma 100%, ada 500 mungkin 300 sampai 500%. Memang kenaikannya luar biasa. Pariwisata yang datang ya, orang-orang luar negeri yang datang di Sulawesi Utara. Waktu itu hanya menghentikan ketika ada COVID. Pertanyaan saya, apakah itu akan kembali ke masa keemasan itu? Kan kemarin ada berapa ratus ribu yang datang ya. Kita menuju ke jutaan pariwisata. 1 juta? Ya, menuju ke sana ya. Menurut catatan saya, 1 juta kita menuju ke sana. Menuju ke sana ya. Tapi sampai dengan 2005, ya. akan ada 165 ribu. Sampai kapan? 2025? 2005. 2005 ya. 2005 ini akan datang 162 pada tahun 2005. Oh, sesuai data itu kemarin ya? Iya. Jadi dorang itu sudah ada. Daripada dengan target 1 juta. Jadi kalau toh 162 ribu orang, kita baru 16%. Padahal itu kan 1 juta. Nah, itu mesti dikejar itu. Kejar bola. Semua mesti tahu bahwa kita di sini harus kejar 1 juta orang pariwisata. Mesti tahu semua. Iya. Tetapi yang mau dijadikan dulu adalah sampai dengan tahun 2005 162 sampai 165 ribu. Bayangkan. Iya. Nah, keadaan COVID, tidak ada masalah. COVID kok cuma sebentar saja kok. Iya. Sebentar itu artinya sakit, terus baik, yang parah sekali yang kita kuburkan, tapi Sulut itu tidak terlalu besar. Iya. COVID tidak terlalu pengaruh di sini. Apa-apa Sulut tidak ada pengaruh. Mau COVID, mau harga bahan baku, mau bahan makanan, mau bahan ada tapi kecil sekali. Nah, COVID akan selesai. Perkiraan saya kan bulan Maret, tapi ternyata masih ada ekor-ekornya sedikit. Bulan Juli sudah, catat itu. Bulan Juli akan selesai. Ekonomi kita balik ya? Ekonomi kita akan balik. Akan normal. Dan ini tidak mungkin 163 ribu itu bisa masuk ulang. Dan kita kejar 1 juta orang, karena 165 itu baru 16%. Jadi kita kejar 125 ribu itu sampai jadi. Ya. Pak Sefanya, saya kan melihat, kalau kita melihat kan bahwa DPSP Likupang itu sebenarnya trigger. Sesungguhnya kan pariwisata nanti dia akan merembet selain ke Likupang, dia akan datang ke Manado. Dan harus diakui bahwa Manado pasti akan banyak menyerap karena dia punya hotel-hotel yang memang fasilitas yang sudah ada. Dia kota jasa ya. Kemudian mungkin akan merembet ke Bunaken dan daerah kabupaten kota lain yang juga mempunyai alam yang menarik, alam yang tidak kalah indah. Jadi kan saya kira maksud dari Pak Oli Dondo Kambe ya, DPSP Likupang itu hanya trigger, hanya pintu masuk aja. Tapi sesungguhnya pariwisata akan booming di Sulawesi Utara, sehingga daerah-daerah lain harus bersiap, termasuk Bolmong, dia harus bersiap. Sehingga saya kira apa yang akan dilakukan oleh daerah-daerah ini untuk menyambut
Manado terutama tentunya Pak Manado Angau terutama dan ini Manado, karena ya. Manado kan pintu masuknya Iya. nggak mungkin langsung minut, harus lewat bandara ini dulu. Dia hotel-hotel dia nginap di ini. Kemarin saya ke wawancara dengan petinggi Luansa Hotel ya. Salah satunya dia mengatakan bahwa kemarin yang acara G20 khusus wanita kemarin ya, itu ada banyak sekali turis yang pendatang yang nginap di Hotel Luansa. Artinya Manado ini sangat diuntungkan juga. Nah, gimana? Jadi begini. Manado sekarang dia masih infrastruktur. Ya, ya, ya. Gorong-gorong. Apa itu? Jalur air. Jalur air ya, Jalur ya, air sama dia jalan masih. lagi Sementara diperbaiki semua. dia fokus ke sana. Sampah Di mana ada ini. hujan, wali kota Swiss. Wali kota ini bagus. Ya, ya, ya. Di mana ada masalah keluar sedikit, wali kota di situ. Jadi dia sementara. Dan instansi teknis di bawah. Instansi di bawah. Jadi sementara ini orang fokus pada perbaikan infrastruktur. Dan pariwisata otomatis akan terbawa itu. Ya, ya, ya. Nah, pariwisata kita di Manado memang sampai sekarang masih begitu ya, masih stand fast. Ya, ya, dalam ya. tempat dari ukuran orang Jakarta bahwa kalau ke Manado itu bagus, tapi stand fast, jalan tempat. Jalan tempat ya. Makanya perlu di drive. Wali kota sementara fokus ke situ dulu. Nanti sesudah ini selesai dan COVID selesai, mulai bangkit lagi ke pariwisata. Pariwisata itu kan Kan kita punya Gunung Tumpah. Ya, oh iya, Kita punya utara Gunung Tumpah. Kalau lihat dari sana kan dari sana, pemandangan, ya. kemudian dia mulai putar sampai di Malayang, mulai dibenahi itu. Kemudian dia balik lagi ke darat ini, ke timur, Manado Timur ini, Ya, dia ya. sudah mulai benahi. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, kita harapkan semua akan terjadi koordinasi dan semua kabupaten kota yang untuk mendatangkan para wisatawan itu. Bolamondo sudah mulai jalan. Boltim mulai diperkenalkan pariwisatanya. Ya, ya, ya. Dan pariwisata itu laut. Boltim ke laut itu bagus juga untuk Bagus, ya. diperkenalkan. Bolsel juga, laut. Bolsel. Ya. Jadi sementara dipersiapkan, cuma SKPD-nya harus cepat. Jangan lambat. Jangan lambat. Wali kota, bupati sudah mulai bisa, tapi SKPD-nya lambat. SKP-nya harus cepat dan apalagi. Karena pariwisata merupakan sumber pendapatan terbesar dari pendapatan terbesar kita dari pariwisata. Pariwisata ya. Kalau selama ini pertaniannya itu biasa itu. Tapi pariwisata kalau dia sumber pendapatan itu luar biasa. Jadi perlu didrive oleh semuanya. Karena dengan pariwisata turis datang, dia akan mengaitkan semua. Ekonomi akan muncul, akan ini ya, akan berputar perekonomian. Bukan cuma dia berpariwisata. Ya, Dia datang itu dengan berbagai kepentingan. Selain dia berpariwisata, dia bisnis. Cari apa yang boleh dibikin sini. Apa peluang apa yang boleh dibikin Sulawesi Utara. Dia kembali ke negaranya. Dia mulai kondisikan orang ke Sulawesi Utara. Ke Indonesia. Ke Indonesia, ya. Indonesia itu coba orang ke Sulawesi Utara. Karena kita lihat di sana ada potensi. Kan datang. Dalam waktu yang kurang lebih 5 tahun, surut akan hebat. Walaupun orang jauh dari pusat. Pusat. Jauh ya, dari ya. Jakarta. Kan ibu kota nanti akan dipindah ke ini. Jadi Ibu kota akan pindah ke Kalimantan, Kalimantan. tapi masih jauh. masih jauh juga ya. Tapi kita orang acuannya Jakarta dulu. Ya, Jakarta ya. dulu. Sehingga pesawat-pesawat besar itu harus segera bikin. Iya, iya. Artinya dia turun di Bandara Samratulangi lagi ya, sudah Iya. ini ya. Kemudian bandar itu harus segera Diperlebar terus ya, diperlebar terus sehingga jadi bandara internasional yang siap. Banyak pesawat-pesawat besar bisa masuk. Kan sekarang ini kan ke Singapura dan Nagrita Jepang sudah langsung kan. Sudah 2 ke Singapura dan Jepang. Jadi Malaysia mungkin ke Penang ya akan ini ya, harus ada ini. Jadi mesti dipercepat itu tadi
proses udara itu harus dipercepat, sarana dan fasilitasnya termasuk bandara, supaya orang datang langsung. Selama ini kan datang di Jakarta dulu, baru ganti pesawat. Ya. Jakarta dulu ganti pesawat, Bali dulu baru sini. Enggak, sekarang enggak. Harus langsung. Langsung saja. Langsung pulang pergi langsung dari sini. Jadi bagaimana menarik para pariwisata baik domestik maupun pariwisata asing untuk tidak lagi ke daerah lain tapi langsung ke sini ya. Kalau dia singgah Jakarta 2 hari 3 hari, DP itu habis sana. Habis di sana ya. Datang sini kurang DP Sisa-sisa. Jadi kalau dia langsung sini itu paling bagus. Nah, saya mengharapkan Pak Oli coba dengar orang cerita ini. Iya. Kong mempercepat itu memperlebar ke bandara. Iya. Dan mempercepat itu pesawat-pesawat lebar, pesawat-pesawat besar. Terutama juga adalah gitu. Bandara ya, kapal lautnya pelabuhannya. Samudra itu harus segera dibenahi. Secepatnya dibenahi. Jadi kapal-kapal dari mana-mana. Kapal-kapal dari. Kalau kapal-kapal orang luar negeri datang ke Kasiar, ada enggak kapal yang biasanya datang ke satu kapal kondong datang, kira-kira mau parkir di mana itu kapal? Itu otomatis itu parkir, kalau dia orang keluar 6 jam, betul. Orang keluar 2 jam, DP orang keluar 3 jam, sampai 1 hari, ribuan orang di satu datang. Bahkan kan biaya tambat itu per kapal itu kan mahal. Biaya tambat. Orang dapat. Iya. Lalu orang-orang yang ada situ seperti kapal-kapal yang pasiar itu, mau tambat di mana? Pasti pelabuhan Samudra ya. Jadi gubernur harus secepatnya mengaktualisasikan itu dan segera merealisasi kapal-kapal dan pesawat-pesawat yang layak ya. Kira-kira. Ya. Jadi mau dikatakan ya Tribuners bahwa harus untuk mempercepat DPSP ini ya, selain tentu fasilitas-fasilitas dikatakan tadi bahwa tentu semuanya kalau memang istilahnya uangnya sudah ada ya, kemudian ada pengusaha dikatakan tadi pasti cepat ini ya, cepat terlaksana. Kemudian dikatakan tadi bahwa pelabuhan Bitung, kemudian Bandara Samratulangi itu harus diperbaiki, dipercepat kemudian ya. Pesawat-pesawat berbadan lebar masuk. Boleh masuk langsung ya. Sehingga diperbaiki pelabuhannya. Ya. Bagus. Ada kapal-kapal pesiar toh yang dalam itu ada 5.000 6.000 orang. Iya. Bayangkan kalau kapal pesiar datang. Kondisi orang datang, berapa dia belanja? 1 hari dia belanja itu $100,000 yang orang terima. Dari dompet belanja. Iya. Kapal itu datang, kasih singgah. Nah, orang-orang begitu adalah perlu kita orang promosi. Toh? Promosi. Orang kapal mau masuk. Nah, dia di situ ada link. Jadi orang berhubungan sana sini. Bagaimana tuh? Oh, datang 5.000 orang. Dorang datang itu, dorang turun ke darat, kira-kira 6 jam atau 7 jam, baru dorang balik di kapal. Iya. So, di kapal itu, lalu dorang belanja berapa sini? 1, dorang belanja sini. Kedua, tambatan. Kapal kan mesti bayar. Iya, biaya tambat biasa di pelabuhan. Iya, dia parkir itu. Biaya parkir itu luar biasa. Jadi di Kupang harus dipacu, Bitung harus dipacu, kasih combine dua-dua untuk mengembangkan pariwisata kita di Sulawesi Utara. Karena pariwisata termasuk pendapatan kita yang terbesar. Terbesar. Kira-kira begitu. Ya. Dan Tribuners tentu menarik ya perbincangan ini ya, sangat menarik sekali tadi diulas oleh Pak Sefanya, sudah sangat detail saya kira ya, diulas bagaimana tentu mengingatkan ke pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah bagaimana menggenjot pariwisata ini, termasuk fasilitasnya, bagaimana agar supaya fasilitasnya cepat, kemudian sehingga
tadi dikatakan bahwa turis-turisnya maupun investor atau investasinya akan datang sendiri apabila investasi sudah ada, apabila pemerintah sudah memang fokus ya di daerah Likupang yang merupakan daerah destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia. lima daerah masuk destinasi pariwisata super prioritas. Prioritas ya. Ya. Dan tidak semua republik tidak ada semua, ya. Provinsi apa itu? Tidak semua. Tidak semua ya. Ya. Cuma ada di Manado. Ya. Dari 34 provinsi. Provinsi. Bayangkan itu. Luar biasa ya. Dan sebelum mengakhiri akan bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan kepada Pak Sefanya untuk ada closing statement. Ya. Jadi begini. Terima kasih. Ya. Satu adalah Pak Gubernur, kita beri tepuk tangan dulu untuk upaya dia. Luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa ini Pak Odi dengan Pak Stefan ya. Pak Stefan. Orang kerja bagus. Ya. Orang perlu support orang. Support sebanyak-banyak. Ya. Lalu kedua adalah SKPD-nya kerja. Jangan cuma di atas kertas, di belakang meja, tapi turun. Apalagi. Supaya Responsif lah ya. responsif, supaya mempercepat proses ini. Menteri apa itu? Sandiaga Uno. Sandiaga Uno. Kenapa? Karenanya itu kurang cari. Lalu kemudian dia segera turun untuk mengatasi super prioritas dari di seluruh provinsi, 5 provinsi. Jadi harusnya dia prioritas. Ya, orang suka dia baik. Saya berapa kali Sandiaga, 2 kali atau 3 kali Sandiaga datang. Telepon yang terbuka itu jadi pengalaman buat kita. Dan AFTA itu yang tahun 2000 itu mulai ini, sekarang sudah mulai ada orang-orang datang, kan semua kita jalan normal saja, bisa kritik tapi bekerja, orang kritik tapi bekerja. Jadi Gubernur Sulawesi Utara dengan wakilnya perlu kita beri apresiasi. Luar biasa beliau, mudah-mudahan dia tetap sampai 5 tahun sini dan akan ada hal-hal baru yang beliau buat kita. Terima kasih. Dan tentunya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Pak Sefanya yang sudah menerima undangan kami untuk berbincang-bincang di studio Tribun Bokudapa terkait dengan DPSP Likupang. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara Tribun Bokudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu dan kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.